Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengujian beton segar, mata kuliah, teori dan praktek pengujian bahan. Jenis-jenis pengujian beton segar ini, yang pertama yaitu slump test. Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh angka slump beton guna memperkirakan tingkat kemudahan beton segar untuk diaduk, dituangkan, dan dipadatkan. Berdasarkan SNI 03-1972-1990, pengujian slump dapat dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat yang terdiri dari yang pertama yaitu cetakan kerucut Abraham dengan tebal 1,2 mm yang berbentuk kerucut terpancung berukuran tinggi 305 mm dengan diameter dasar 203 mm serta diameter puncak kerucut sebesar 102 mm. Yang kedua adalah tongkat pemadat terbuat dari baja yang bersih dan bebas karat, berdiameter 16 mm, panjang 600 mm dengan bagian ujung yang dibulatkan. Yang ketiga adalah landasan yang terbuat dari plat baja yang kokoh dengan permukaan yang rata dan kedap air. Yang keempat adalah mistar ukur, dan terakhir adalah sendok cekung. Pelaksanaan uji slump beton dilakukan dengan mengikuti tahap berikut. Yang pertama adalah beton segar yang telah siap dimasukkan secara bertahap ke dalam cetakan yang telah dilap dengan kain basah. Pengikisan kerucut Abraham dilakukan dalam 3 tahap. Setiap penuangan dilakukan untuk mengisi kurang lebih sepertiga tinggi kerucut. Untuk selanjutnya, pemadatan dilakukan pada setiap lapis dengan cara menusukkan baja tulangan berdiameter 16 mm sebanyak 25 kali sampai menyentuh bagian bawah masing-masing lapisan. Apabila kerucut telah terisi penuh, selanjutnya permukaan benda uji diratakan dengan tongkat dan semua sisi kotoran di sekitar benda uji dibersihkan. Setelah semua siap, cetakan segera diangkat tegak lurus ke atas dengan perlahan-lahan, kemudian dibalik dan diletakkan di samping benda uji. Dan yang terakhir, nilai slump ukur berdasarkan tinggi jatuh puncak kerucut. Semua langkah pengujian harus diselesaikan dalam waktu maksimal 2,5 menit. Ini adalah alat dan bahan slump test. Yang kedua adalah compacting factor test. Uji faktor pemadatan beton bekerja berdasarkan prinsip penentuan tingkat pemadatan yang dicapai oleh jumlah pekerjaan standar yang dilakukan dengan membicarakan beton jatuh melalui ketinggian standar. Ini dirancang khusus untuk penggunaan laboratorium. Tetapi jika keadaan mendukung, tes ini juga dapat dilakukan di lokasi kerja atau proyek. Uji faktor pemadatan beton lebih tepat dan sensitif daripada uji kemerosotan beton atau tes slump. Oleh karena itu lebih menguntungkan dan berguna untuk beton yang bisa dikerjakan atau beton kering yang umumnya digunakan ketika beton akan dipadatkan oleh getaran. Menurut A.M. Neville, deskripsi tingkat kemampuan kerja beton dan faktor pemadatannya adalah sebagai berikut. Jika faktor pemadatan adalah 0,78, maka dianggap sebagai daya kerja beton yang sangat rendah. Jika faktor pemadatan adalah 0,85, maka dianggap sebagai rendahnya daya kerja beton. Jika faktor pemadatan adalah
0,92 maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton sedang. Jika beton pemadatan adalah 0,95 maka dianggap sebagai kemampuan kerja beton yang tinggi. Ini adalah alat dan bahan compacting factor test. Selanjutnya yaitu atau yang ketiga, flow test atau yang disebut tes aliran. Ini adalah tes laboratorium yang memberikan indikasi kualitas beton sehubungan dengan konsistensi atau kemampuan kerja dan keterpaduan. Dalam tes aliran ini massa standar beton mengalami penyentuhan. Tes ini umumnya digunakan untuk beton dengan daya kerja tinggi atau sangat tinggi. Tes laboratorium rupa bernama flow table test dikembangkan di Jerman pada tahun 1933 dan telah dijelaskan dalam BS 1881 105/1984. Metode ini digunakan untuk beton yang bisa dikerjakan dengan tinggi dan sangat tinggi yang akan menunjukkan tingkat kemerosotan beton. Menurut MS Setti atau teori dan praktik teknik beton, nilai uji aliran dapat berkisar antara 0 hingga 150%. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada pengujian flow test ini. Yang keempat adalah VB consistometer test. Tes konsistensi VB adalah tes laboratorium yang baik pada beton segar untuk mengukur kemampuan kerja secara tidak langsung dengan menggunakan konsistensi VB. VB test biasanya dilakukan pada beton kering dan tidak cocok untuk beton yang sangat basah. Uji konsistensi VB menentukan mobilitas dan kompatibilitas beton. Pada VB digunakan alat tes konsistensi pengukuran vibrator, bukan menyetak. VB test menentukan waktu yang dibutuhkan untuk transformasi beton oleh getaran. Menurut IS 1959, metode pengambilan sampel dan analisis beton, kualitas beton ditentukan sebagai berikut. Jika waktu lebih hingga 20 hingga 15 sampai 10 detik maka beton dianggap sebagai konsistensi sangat kering. Jika waktu lebih hingga 10 hingga 7 sampai 5 detik maka beton dianggap sebagai konsistensi kering. Jika waktu lebih hingga 5 hingga 4 sampai 3 detik maka beton dianggap sebagai konsistensi plastik. Jika waktu lebih hingga 3 hingga 2 sampai 1 detik maka beton dianggap sebagai konsistensi semi fluida. Ini adalah alat dan bahan pada pengujian VB consistometer test. Yang kelima adalah caliper test. Uji beton ini dikembangkan oleh J. W. Kelly karena dikenal sebagai tes bola Kelly. Caliper test adalah uji lapangan sederhana dan murah yang mengukur kemampuan kerja beton segar dengan serupa dengan tes kemerosotan beton, tetapi lebih akurat dan lebih cepat daripada tes kemerosotan atau slump test. Tes ini menggunakan alat yang terdiri dari belahan bumi sehingga menunjukkan konsistensi beton segar dengan tingkat penetrasi ketika belahan logam turun. Jadi dalam tes ini kedalaman ditentukan melalui belahan logam yang tenggelam di bawah beratnya sendiri di beton segar. Ini adalah alat pada pengujian beton segar caliper test. Untuk penjelasan cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.